Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, dan dimana dengan nikmat kesehatan Allah kita bisa mengikuti presentasi di pagi hari ini. Sebelum kami memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, sebenarnya kita awali dulu presentasi di pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dari awal sampai terakhir. Dan di sini saya izinkan untuk memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, nama Nur Iskandar, NIM 119122. Yang kedua adalah M. Habib Amanullah, NIM 119123. Dan yang terakhir adalah Ahmad Taufik Dayat, NIM 119124. Di sini kelompok kami mendapatkan materi yang berjudul syarat-syarat perkawinan. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita awali dengan pertama adalah syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam. Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya, seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga ke depannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada, maka akad akan rusak. Syarat nikah ada 3, yaitu adanya persaksian, bukan mahram, dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang haruskan adanya saksi dan hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Dan di sini kami juga akan sedikit menjelaskan tentang rukun, karena biasanya kalau ada syarat itu juga rukun harus dipenuhi. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan sebagai berikut. Yang pertama adalah wali. Imam Syafi'i pernah menyatakan apabila dalam suatu rombongan dalam perjalanan jauh ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seorang hakim penguasa negara atau pejabat yang mewakilinya. Dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah, pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksanakan. Yang kedua adalah 2 orang saksi. Dalam pernikahan, hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah, meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalaknya ramai, maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Selanjutnya adalah yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan. Ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Dengan mahar. Kabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan, misalnya contohnya, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar tersebut. Contohnya mahar ya bisa uang ataupun barang ataupun terserah sekiranya sepantas. Yang selanjutnya adalah calon istri. Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi wanita yang masih terdapat pertalian darah. Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan persusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pada pasal 44 Komplikasi Hukum Islam bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Berarti itu termasuk garis besar. Seorang perempuan Islam itu dilarang menikah pada pria selain agama Islam. Itu sudah tercantum di pasal 44 Komplikasi Hukum Islam. Calon suami.
Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bi Syar'i Minhaj at-Thalibin berikut Al-Fikir juz 2 halaman 42. Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan dan tahu akan halnya calon istri baginya. Antara adalah adanya ijab kabul, ya seperti biasa ijab kabul. Yang selanjutnya adalah keabsahan dan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sejalan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 1 UU nomor 1/1974. Maka norma agama dan kepercayaan yang menentukan keabsahan perkawinan. Kemudian pasal 2 UU nomor 1/1974 menambahkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang telah rinci kecuali yang dimuat di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 3 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan menyatakan 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Yang kedua, pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang selanjutnya adalah pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan oleh suatu alasan yang penting diberikan oleh camat dalam kurung atas nama bupati kepala daerah. Dengan demikian pencatat perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sebagian pakar hukum yang menempatkan sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Di negeri Indonesia ada 2 instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian dan rujuk dalam kurung rujuk. Ditemukan aturan-aturan tambahan seperti yang dimuat dalam PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974 dalam pasal 10 ayat 3 PP nomor 9 tahun 1975 dinyatakan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang terakhir adalah C. Keabsahan dan syarat. Yang terakhir adalah C. Keabsahan dan syarat-syarat perkawinan menurut KUHP Perdata. Begitu juga dalam Undang-Undang Hukum Perdata, supaya sah perkawinan harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1 syarat material dan syarat formil. Syarat material yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat material ini dibagi 2 macam, yaitu 1. Syarat material mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan, dan umumnya syarat ini meliputi 1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Persetujuan antara suami, pasal 28 KUHP Perdata. Yang nomor 3 adalah terpenuhnya batas umur minimal bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun
dan wanita berumur 15 tahun. Itu terdapat pada pasal 29 KUHP Perdata. Seorang wanita yang adalah seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus menindakkan waktu 300 hari atau kalau dalam agama Islam adalah 3 kali sucian setelah perkawinan tersebut dibubarkan pada pasal 33 KUHP Perdata. Yang kelima, harus ada izin dari orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Tercatat pada pasal 34 sampai dengan pasal 49 KUHP Perdata. Yang B, syarat material relatif ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi 1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam keluargaan saudara dan arena perkawinan, contohnya ya ibu mertua, adik kandung, dan sebagainya. Yang kedua adalah larangan kawin karena zina. Yang terakhir adalah larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum melewat waktu 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau ucapan atau bahasa yang kurang baik, kami dari kelompok presentasi kelompok di pertemuan 6 ini meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga dari presentasi di pertemuan ke-6 ini bisa menimbulkan kemanfaatan bagi kita, khususnya juga bagi saya sendiri, bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.